Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu, Alhamdulillah saya sehat walafiat. Syukurlah Bu ya, Ibu juga saat ini sedang kondisi puasa ya Bu ya. Iya, Mudah-mudahan puasa Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. amin. Terima kasih. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Ibu, sedikit mengenai pemetaan aset. Ya, Kira-kira Ibu, di sini saya perhatikan kan asetnya banyak, sarana prasarana, kemudian dari sumber daya manusia, guru maupun siswa. Menurut Ibu, adakah aset sekolah ini yang belum dimanfaatkan semaksimal mungkin? Mungkin karena kondisi sekolah atau bagaimana? terima kasih atas pertanyaannya. Eh, saya di sini sudah 5 tahun gitu, jadi kan saya udah setidaknya tahu kondisi di sini gitu ya. Walaupun Ibu lihat sendiri minimalis gitu ya, halaman kami minimalis gitu. Lapangan aja cuman lapangan badminton gitu ya. Jadi nggak terbayang kalau semua anak-anak hadir tuh nggak bakalan muat gitu ya. Nah terus alhamdulillah untuk lapangan digunakan, itu mereka makan, mereka istirahat, lari-lari. Nah di sana sampai pembiasaan keagamaan itu tempatnya di tuh. Walaupun kami punya aula gitu, aula di lantai 2 itu ketika kondisi hujan atau lapangan becek, nah akhirnya kegiatan dilaksanakan di aula. Gitu. Kemudian fasilitas atau sarana yang kami punya tetapi belum maksimal, yaitu kami di ujung punya kolam ikannya bisa sampai besar-besar gitu. Tapi selama ini yang merawat adalah caraka gitu, belum sampai ke bapak ibu guru gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah kami punya hidroponik. Hidroponik kami punya 2 rak, 2 tempat. Nah itu belum maksimal juga gitu, karena memang terkait kalau hidroponik itu harus cahaya matahari penuh gitu ya, sedangkan halaman kami kecil gitu. Jadi walaupun waktu itu pernah dicoba jadinya nggak subur gitu, dia pendek gitu. Saya juga kurang tahu apakah itu dari bibitnya ataukah memang perawatannya gitu. Nah itu juga belum tersentuh oleh bapak ibu guru gitu. Jadi sampai sekarang sih baru sampai ke caraka aja yang mengurus. Nah mungkin itu sarana prasarana kami. Terus saya juga belum memberdayakan belakang gedung gitu, karena itu terkendala kami tidak punya gudang gitu. Sedangkan barang kami yang perlu dihapus itu banyak, berupa meja, kursi, kemudian lemari kabinet gitu. Nah waktu itu sudah ada pendataan itu harus tetap di tempatnya gitu, sehingga kami tidak bisa mengelola lagi ini kira-kira belakang sekolah itu mau dijadiin apa gitu. Sedangkan sebelah kanan ada kantin pun ya sangat minimalis banget gitu ya, untuk anak tuh sampai desek-desekan itu kalau memang tidak tertib gitu. Nah mungkin itu sih fasilitas yang kami punya gitu. Kalau untuk kelas ini terdiri dari 17 rombel dengan jumlah siswa semuanya 511 siswa gitu. Kemudian kan sumber daya itu ada dari SDM-nya ya, Iya. berarti guru dan siswa. Saya rasa pasti Ibu juga sebagai kepala sekolah sudah siswa yang berprestasi itu kan dimanfaatkan, itu jadi aset. Tidak mungkin siswa itu pintar ya udah lulus selesai udah tidak digunakan untuk yang misalnya ikut lomba mendapatkan prestasi. Iya. Bisa nanti juga menambah poin sekolah Sekolah, juga betul. untuk akreditasi, kemudian guru-guru juga ya. Lalu mengenai hal-hal yang di gudang itu, apakah ada barang-barang yang seperti tadi ya, contoh sederhana sabun mungkin menumpuk tapi tidak dimanfaatkan, atau misalnya OB ini ya kalau udah dibuka terbuang saja, tidak ada yang mengkoordinir atau bagaimana? Alhamdulillah
kami walaupun cuma punya satu caraka, untuk sekian ini 4 lantai cuma satu orang menangani semuanya. Saya betul-betul apresiasi gitu terhadap beliau itu. Nah, untuk penggunaan bahan kebersihan itu efektif, tidak pernah ada sabunkah berantakan atau misalnya apapun gitu, termasuk alat kebersihan gitu. Jadi alhamdulillah rapi untuk SDM Caraka gitu. Kemudian mengenai aset-aset sudah ya, kira-kira menurut Ibu apakah ada yang masih kurang untuk sarana prasarana di sekolah ini untuk kebutuhan murid? Ada tempat ibadah. Kami tidak punya musola. Oh, Tidak punya. Kalaupun dibangun di sini lokasinya. Nah, kalau dibangun di mana lagi gitu ya, itu karena halaman kami kecil. Ini luas tanah 1.207 meter dengan luas bangunan 777 meter dengan 3 lantai. Nah, itu saja kami udah bingung gitu. Ini kalau musola di mana lagi gitu, udah sulit gitu. Nah, itulah alhamdulillahnya kami menerapkan di sini anak buka sepatu dari depan, sehingga karena kami ada 2 shift pagi sama shift sore. Jadi shift sore itu karena mereka mulai masuk kan jam 1, jam setengah 1, pulang jam 5. Nah, mereka tuh berarti kan ada waktu sholat di situ, waktu sholat asar. Nah, karena kondisinya bersih kelasnya, mereka kan cuma pakai kaos kaki ke atas. Nah, alhamdulillah jadi mereka bisa memanfaatkan kelasnya masing-masing untuk ibadah gitu. Nah, itu saya udah bersyukur seperti itu. Coba kalau misalnya anak-anak sepatunya ke atas, otomatis kan mungkin ada kotoran kah atau najis, sehingga kelas tidak bisa digunakan untuk ibadah. Benar-benar dimanfaatkan seperti itu. Yang ada ya. Kemudian apakah ada misalnya digunakan musola atau masjid di sekitar sini, itu kan termasuk juga aset sekolah ya, meskipun tidak punya sendiri, tapi ya karena kekurangan fasilitas digunakan masalah di sini. Iya, untuk fasilitas masjid itu punya masyarakat ya. Saya juga kadang namanya anak-anak nih, kadang saya tuh kalau siang seperti ini anak-anak masuk, saya tanya gitu, udah sholat duhur belum gitu. Ada yang mereka masuk pukul 12.30 tapi jam 11 udah nyampe sini, dan saya paling cerewet gitu, udah pakai pengeras suara gitu, jangan datang dulu, anak-anak bebek makan dulu, sholat dulu, baru kesini. Nah, itu karena kami menyadari di sekolah kami tidak ada tempat ibadah gitu ya. Tapi namanya anak ya udah, kemarin 2 hari nggak ada tuh, tapi hari ketiga ada lagi. Akhirnya saya kuprak-kuprak tuh supaya ya udah ke masjid. Di sana pada bercanda. Nah, udah bercanda akhirnya orang masjidnya komplain. Orang geruduk gitu, akhirnya ada yang pecah kaca gitu. Akhirnya kan mereka taunya kan ini bukan anak siapa, tapi anak SD mana, murid siapa gitu. Akhirnya datang ke sini. Saya, ya Allah, jadi ada-ada aja gitu kan. Akhirnya yaitu saya menekankannya, anak-anak kalau masuk siang jangan lupa untuk makan dulu sama sholat duhur dulu di rumah gitu. Seperti itu, Bu. Jadi kalau pakai masjid masyarakat kayaknya kurang itu sih. Kurang efektif karena siswa SD ya. Kalau SMA mungkin tertib. Nah, betul. Kemudian mengenai pembelajaran di kelas, apakah selama ini pembelajaran itu hanya di kelas ataukah ada di luar kelas seperti itu? Ya, baik. Kalau pembelajaran ada beberapa guru yang bisa memanfaatkan itu tadi kolam gitu. Itu kan ada dalam satu komunitas gitu ya, untuk misalnya ada apa aja di kolam tuh, ada ikan, terus ada lumut gitu-gitu. Ada beberapa guru yang menggunakan itu. Kemudian kami punya ruang TIK. Nah, ada juga guru yang memanfaatkan untuk pembelajaran TIK. Kalau misalnya misalnya pembelajaran di luar kelas, contoh belajarnya di Monas, dari sini ke Monas mungkin di Baswe bisa mempelajari
sekaligus BLBDJ ya, Iya. jumlah bangku berapa, kemudian nanti di lewat Alfamart mampir dipelajari IPS atau ekonomi, ya masuk ekonomi, lalu nanti di Monas dipelajari mengenai sejarah. Jadi anak itu sekali-sekali belajarnya di luar kelas, bukan di luar sekolah maksudnya. Adakah seperti itu? Tidak ada, karena memang ada larangan. Maksudnya pastikan kalau ke sana ada pungutan, intinya itu sih, intinya itu. Jadi tidak boleh ada pungutan apapun kami di sekolah negeri itu. Akhirnya ya udah, yang kayak dulu sih ke museum, ke Monas gitu, sekarang nggak ada lagi. Dan kami mungkin semua sekolah negeri nggak ada seperti itu. Kalau misalnya digunakan bus sekolah gratis itu, Bus sekolah ada, tapi tetap kayak drivernya, kemudian parkirnya gitu-gitu tetap ditimbangkan ke sekolah. Sedangkan sekolah juga tidak ada kosnya buat itu. Kalau misalnya anak cuma satu kelas, oke lah gitu. Tapi kalau misalnya bis itu digunakan 24 orang. Nah, ini rombelnya ada berapa? Nah, terlalu banyak kami untuk pengeluaran yang non budgetingnya gitu. mungkin ganti-gantian kali, misalnya bulan ini kelas berapa yang bisa dulu ya, mungkin kelas 3 apa kelas 6. Kan negeri gratis sekolahnya, tidak mungkin mereka tidak bisa bayar busway bolak-balik 7.000 ya, pasti mereka punya. Nah, itu Kartu busway kan gratis, KJP KJP. ya, mereka gratis naik busway. Kalau untuk makan mungkin mereka bawa dari rumah atau dikawal orang tua, seperti pengalaman saya dulu sebelumnya. Jadi memang bukan anak ya, CGP saya ini guru olahraga. Jadi kalau misalnya pembelajaran olahraga kebetulan dekat Petra, ya belajar olahraganya di Petra, dan lapangan mana yang dekat, belajarnya di sana. Kemudian sering-sering juga mereka ya itu tadi, misalnya ke Monas atau ke kota naik busway, ya memang ada kerjasama orang tua, sampai sekolah itu pun dicat oleh orang tua. Dan itu udah kesepakatan, ya kalau memang itu idenya dari orang tua, ya jangan ada aduan ke dinas atau ada masalah seperti itu. Nah, ya itu daerah SD 01 Mampar pagi pada Mangan sini. Mampar. Kalau Mampar Taman Sari. Itu ya kali ya. Iya. Jadi Jalan Kebon Jeruk, dekat Kebon Jeruk. Iya. Jadi memang mereka seperti ada rapat ya, sama seperti pemetaan aset ini, rapat. Lalu ada orang tua mungkin yang mampu, bagaimana apa yang kurang di sekolah ini, kami coba untuk membantu seperti itu. Jadi yang mampu memberikan cat, yang tidak mampu dia sendiri yang ngecat. Jadi nggak butuh biaya keluar dari sekolah seperti itu, mereka saja. Bahkan misalnya lebaran ya, makan sama-sama orang tua, guru, siswa, orang tua yang masak sama-sama. Memang sebelumnya ada masalah, misalnya pengumpulan, kan mereka yang mengumpulkan dana, jadi orang tua yang nggak mampu ngadu ke dinas bahwa ada penggunaan begini, padahal kan yang megang uang itu kan orang tua saja, tidak dilibatkan sekolah. Jadi akhirnya kesepakatan ya, kalau ongkos busway 7.000 ya 7.000 dikumpulkan supaya mereka nggak kumpul. Nah, mereka lah yang ngatur itu, orang tua murid makan sama-sama, sampai ada buat pojok baca, apalagi mau kami buat tulisan pojok baca, sampai mereka yang buat sendiri, ada yang pintar melukis orang tuanya. Jadi benar-benar dimanfaatkan. Nah, seperti itu. Ya kalau di kami memang ya karena swasta ya, bebas. yang punya mobil ya ayo, berapa mobil orang tua murid punya mobil 5 misalnya, ya sudah itu saja yang dibawa. Ya menyenangkan, memang awalnya ribet, tetapi ya karena itu ya tidak mungkin juga tiap bulan ya, sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan seperti itu. Setidaknya anak-anak itu juga tidak hanya di kelas gitu ya. Swasta kan banyak, kadang ke Bandung kemana, kalau negeri kan enggak ya, nggak bisa, nggak boleh. Iya. Nah, terus
Mungkin kalau di Mapar yang saya tahu itu rombelnya sedikit, cuma 6 Iya. yang saya tahu. Di sini 17. Nah, terus mungkin di sana mungkin kebanyakan orang mampu. Kalau di sini 90% tidak mampu. Oh. Jangankan buat memberi gitu ya. Justru itu udah KJP aja, udah PMTAS aja itu orang tua kurang gitu. Jadi saya makanya saya kalau itu lihat anak-anak, kalau di sini anak begini kadang saya agak tegas gitu ya, tapi begitu lihat kondisi rumahnya, kondisi orang tuanya, aduh saya benar-benar saya yang minta maaf gitu, betul. Jadi saya udah nggak berani ini aja, pokoknya yang penting sekarang anak-anak datang ke sekolah dengan bahagia, sekolah menyenangkan, pulang dengan bahagia, enggak itu. Jadi karena kami merasa gitu mungkin beban mereka juga lebih berat gitu daripada kami di sini gitu, guru-guru gitu kan. Jadi ya udah nggak usah terlalu ini gitu, pokoknya sama sekali di sini nggak ada pungutan apapun gitu, nggak ada gitu, kami nggak berani itu. Lebih baik ya udah kalau misalnya memang anak-anak mau itu. Pernah waktu itu juga kami sudah berencana untuk P5 itu hanya kelas 4 waktu itu, kelas 1 dan 4. Terus enggak jadi karena ternyata dari bis sekolah juga itu nggak bisa sebanyak itu gitu. Nah, untuk cuman 1 bis gitu. Nah, untuk kapan lagi itunya itu bisa berapa lama gitu. Akhirnya ya udah deh, memang memang seperti itu gitu ya, kalau gratis gitu kan. Antri juga, Terus sedangkan kami untuk memungut itu nggak berani sama sekali gitu. Alhamdulillah dari dinas suka ada tuh pendataan untuk eduwisata gitu. Jadi nanti dipilih, kami pun milih akhirnya ya, walaupun merasa nggak enak gitu. Kalau mungkin memungkinkan sih semua anak pengen diberangkatkan, tapi cuman waktu itu 24 orang gitu. Itu sudah 2 kali, jadi ke Muri, kemudian ke Rumah Si Pitung gitu, kemudian ke Museum Bahari, Museum Batik kayaknya, Museum Wayang kayaknya ke situ. Nah, itu pun hanya sebagian kecil anak gitu. Tidak semua bisa. Pokoknya dengan alasan apapun mengut dana dari orang tua itu disalahkan gitu. Itu beratnya Ya, otomatis kan nggak maksimal berarti. ya, betul. Betul. Jadi ya kalau saya sendiri berpikir ya kasihan juga anak ya, dari jam 7 pagi sampai jam 1 dulu, terus di kelas itu seolah ditahan di penjara seperti itu, tidak ada pergerakan kemana seperti itu ya. Oke, itu saja, terima kasih. Ya, baik. Saya tutup.